Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqamahkan prosesnya, dan mendapatkan buah hasil yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang berbuah amal soleh, ilmu yang bisa mengantarkan memahami Islam lebih mendalam. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Kafi jilid yang kedua. Kita masuk di pola yang berikutnya. Silahkan lihat di kitabnya. Kita akan melanjutkan terlebih dahulu soal latihan yang di bab sebelumnya di halaman 59, yang di kitab saya. Dan di sini ada latihan menentukan pola lalu terjemahkan. Berikutnya adalah fatahayyadi. Ya, tahayyadi ini dia fi'il amr ya. Fi'il amr awalnya tahayyad gitu, polanya tafa'ala, tafa'al fil amrnya, kemudian ditasrif ke dhamir anti, tafa'ali, tahayyadi ya, tafa'ali gitu. Ma makna tahayyadi? Tahayyada bermakna keluar darah haid, datang bulan. Kemudian yang kedua, lam yu'akiluha. Lam yu'akiluha, fokus pada yu'akilunya saja. Yu'akilu di sini fi'il mudhari, polanya fa'ala yufa'ilu gitu kan. Fa'ala yufa'ilu, kemudian ditasrif ke dhamir hum, yu'akiluna, yufa'iluna, kemudian dihapus nunnya karena ada lam. Akala yu'akilu artinya makan ya. Lam yu'akiluha berarti mereka tidak memakannya. Kemudian berikutnya ada tarji'in. Tarji'in ini masdar, kondisinya majrur dengan akhiran kasrah, dari pola rajja'a yurajji'u tarji'an. Ini bentuk majrurnya tarji'in. Artinya apa? Rajja'a ya. Rajja'a bermakna mengembalikan. Kemudian berikutnya ada la muazzinu. Muazzinu ya, isim fa'il, muazzinun. Ini harusnya ditanwin ya. Muazzinun gitu ya. Orang yang azan. Orang yang mengazankan. Orang yang mengazani ya. Kemudian hafizu, tadi muazzin itu polanya fa'ala yufa'ilu, azzana yu'azzinu ya. Isim fa'ilnya muazzinu, artinya orang yang mengumandangkan azan. Hafizu ini fil amr. Ini fil amr dari fa'ala yufa'ilu fa'il. Hafiz, jagalah. Kemudian ditasrif ke dhamir antum jadi hafizu, jagalah wahai kalian. Atau juga bisa isim fa'il, namun kurang pas ya. Fa'il, isim fa'il ya. Fa'ilu, harusnya fa'iluna. Kemudian wat tasfiqu. Tadi hafizu artinya menjaga ya, jagalah. Tasfiq ya. Tasfiq ini bentuk masdar dari saffaqa. Ya, saffaqa ya. Tasfiq, saffaqa yusaffiqu tasfiqan, bertepuk tangan. Artinya bertepuk tangan. Kemudian berikutnya ada iltifat. Ya, iltafata, ifta'ala, iltafata, iltafata. Ifta'ala polanya, ifta'ala, berpaling ya. Berpaling, di antara maknanya berpaling, juga ada makna lainnya memperhatikan ya, iltafata. Berikutnya tadi iltifat bentuk masdarnya, iltifatan, iltafata, yaltafitu, iltifatan. Kemudian berikutnya ada tunazzafa. Tunazzafa ini bentuk fil mudhari yang dipasifkan dari pola fa'ala yufa'ilu, nazzafa yunazzifu, kemudian dipasifkan di tunazzafu asalnya. Tunazzafu dulu, fa-nya masih dhammah, kemudian ketemu an jadi mansub. Nazzafa.
Ma makna nazzafa? Nazzafa bermakna membersihkan. Ya, membersihkan. Ya, nazzafa ya. Kemudian berikutnya ada wastaghrabahu, istaghroba ya, fil madi istaf'ala, istaghroba. Ma makna istaghroba? Istaghroba bermakna apa? Istaghroba ya, memandang asing atau merasa janggal. Menemukan sesuatu yang asing. Gharib ya, memandang asing. Ini jelas ya fil madi. Kemudian tayassara. Tayassara fi'il madi tafa'ala ya. Tayassara maknanya adalah ya, menjadi mudah. Kemudian ada munqati', isim fa'il dari pola in qata'a, in fa'ala, polanya in fa'ala. Fi isim fa'ilnya munqati'un, ini dibuat majrur, munqati'in artinya terputus ya, terpotong. Fa'allimni, allim fi'il amr dari allama yu'allimu ta'liman, allim fi'il amrnya artinya pelajarilah. Ni aku, pelajarilah, ajarkanlah aku. Kemudian dia polanya tadi fa'ala ya, fa'ala yufa'il. Dan wa yusmi'una, asma'a yusmi'u, polanya af'ala yuf'ilu, yusmi'u fi'il mudhari artinya mendengar ya, mendengarkan. Kami. Kemudian mutarabbi'an. Tarabba'a, mana tarabba'a? Tarabba'a bermakna duduk bersila, kakinya bersilang ya. Mutarabbi'un orang yang duduknya bersila. Mutarabbi'an ya, untuk mansub. Kemudian berikutnya ada litasyahud. Tadi mutarabbi'an itu isim fa'il ya. Litasyahudi, tasyahud berarti ini masdar dari tasyahada, tafa'ala. Ya, maknanya apa? Tasyahada. Tasyahada bermakna ya meminta kesaksian, atau boleh juga maknanya membaca tahiyat. Membaca tahiyat atau meminta kesaksian. Ini bentuk masdar tasyahudan, jadi majrur karena ada huruf lam jar. Al-mubarakatu, mubarak ini si maf'ul, mubarakun kan, yang diberkahi. Kemudian dari pola fa'ala baraka yubariku, dan isim maf'ulnya mubarakun, kemudian dibuat jamak ke jamak muannas salim. Jadi mubarakatu, al-mubarakatu segala sesuatu, banyak sesuatu yang diberkahi. Istihsanin masdar dari istahsana yastahsinu, wazannya istaf'ala yastaf'ilu, polanya istihsan bentuk masdarnya menganggap baik ya, istihsan. Berikutnya taslimahu, taslim dari pola sallama yusallimu tasliman, taslim ya. Makna taslim apa? Makna taslim? Taslim bermakna ya, diantaranya menerima, tunduk, patuh, mengakui ya, menghormati. Itu makna-makna taslim ya. Baik, kemudian al-muqaddim, ini isim fa'il, al-mufa'ilun, polanya tafa'ala ya, muqaddim, pembuka, sesuatu yang membuka sehingga disebut muqaddimah ya. Berikutnya murafaqataka, murafaqatan gitu kan asalnya. Murafaqah atau murafiq maknanya adalah pengawal, penjaga. Murafaqah artinya penjagaanmu. Murafaqah ya, penjagaan. Rafiq, murafiq. Itu. Ini polanya apa tadi? Fa'ala yufa'ilu, rafaqa yurafiqu. Ya. Rafaqa. Mana asal rafaqa? Bisa tadi ya, menjaga, menemani. Rafaqa juga bisa berteman. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada berikutnya adalah autiru. Autiru namanya fil amr yang ditasrif ke domir antum. Autir, polanya af'al if'il ya. Autaro, nanti kemudian amrnya autir gitu ya. Autaro ini kayak fil madinya autaro artinya memasang tali. Memasang tali atau artinya menyendirikan karena dari kata witir ya. Ganjil, menyendiri. Autiru ya, pasanglah tali atau bersendirilah kalian. Fayuhtatobu, ikhtatoba, yakhtatibu berarti polanya ifta'ala, ikhtatoba. Ikhtatoba, mana ikhtatoba? Melamar, meminang. Khitbah istilahnya.
Ya, ini dibentuk pasifkan, dilamar. Yukhtatabu, dilamar. Ya. Kemudian liyutamma, ini dari pola i'tamma. Polanya nampaknya ifta'ala. I'tamma, ya, ini bentuk fi'il mudhari'nya yang mansub karena ada lam ta'lil atau lam mukai. Yu'tamma, awalnya yu'tammu. I'tamma bentuk fi'il madinya. Ya. I'tamma. Ma mana i'tamma? I'tamma bermakna i'tamma, ya, i'tamma menjadi imam. Menjadi imam, i'tamma, ya, menjadi imam. Yu'tamma dijadikan imam. Taqaddamu fi'il madi, dia bisa juga fi'il amr, fi'il madi dari tafa'ala, taqaddama, taqaddam, ya. Fi'il madi yang ditasrif ke dhamir hum, taqaddama, ya, artinya maju, menjadi teladan gitu. Dhamir hum, ya, mereka laki-laki. Atau juga fil amr taqaddam ditasrif ke dhamir antum. Ya, jadilah terdepan wahai kalian, gitu ya. Ini demikian yang melengkapi latihan-latihan soal yang belum dikerjakan. Wallahu a'lam. Kita lihat sini di kitab, kita masuk bab atau pola yang berikutnya adalah fa'lala. Silakan dibuka kitabnya. Halaman 60 ya. Ya, 61. Baik. Kita lihat di sini qala al-mu'allif rahimahullah, penulis menyebutkan al-babul awal fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Kenapa dikatakan bab awal? Karena dia kategori baru. Ini kategori namanya rubai mujarrad ya. Ini kategori rubai mujarrad, yaitu pola yang terdiri dari 4 huruf utama. 4 huruf utama dan cuma satu ini saja, yaitu fa'lala. Ya, tasrif asli, tasrif utama kita lihat, kita baca di sini fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan. Baik. Mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Tapi ya, nanti sambil diikuti otomatis ya, baik di open mic ataupun tidak open, silakan nanti bisa diikuti untuk latihan. Alhamdulillah latihannya ada banyak di sini. Yang pertama ada dahroja. Kita masukkan dahroja ya. Dahroja. Masukkan di sini polanya dahroja yudahriju dahrojatan dihrojan mudahrijun mudahrojun dahrij la tudahrij mudahrojun duhrija yudahroju. Kemudian masukkan juga tom'ana. Masukkan di sini tom'ana yutom'inu tom'anatan tim'anan mutom'anun tom'in la tutom'in mutom'anun tum'ina yutom'anu, gitu ya. Tum'ina yutom'anu. Baik. Kemudian ada tarjama kita masukkan di sini. Tarjama yutarjimu tarjamatan tirjaman mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun turjima yutarjamu. Kemudian ada damdama yudamdimu damdamatan dimdaman mudamdamun damdim la tudamdim mudamdamun dumdima yudamdamu. Kemudian ada far'ana yufar'inu far'anatan fir'anan mufar'anun far'in la tufar'in mufar'anun fur'ina yufar'anu. Kemudian ada nahnaha yunahnihu nahnahatan nihnahan
munahnihun, munahnahun, nahnih la tunahnih, munahnahun, munahnahun, nuhniha, yunahnahu. Ya. Sini ada beberapa kosakata. Nanti silahkan dicek ya artinya, tarjamahnya di dalam kamus. Yang pertama ada dahroja. Ma makna dahroja? Dahroja itu diartikan dengan menggulung, ya, menggulung atau berguling. Dahroja itu berguling. Kemudian ada tom'ana ya. Ma makna tom'ana? Ya, tom'ana diartikan dengan meyakinkan, meyakinkan ya. Tom'ana diartikan dengan apa? Meyakinkan. Kemudian ada tarjama. Tarjama sebagaimana yang kita pahami yaitu menerjemahkan, ya. Menerjemahkan. Kemudian ada damdama. Ada damdama ya. Damdama diartikan dengan apa? Membinasakan. Damdama ya, membinasakan. Dan damdama ini kita dapati di dalam Al-Qur'an ya. Damdama terdapat di dalam Al-Qur'an. Di surat apa? Surat Asy-Syams ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih onta itu. Maka Tuhan mereka, Rabb mereka membinasakannya disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Baik. Kemudian ada far'ana, ya. Ma makna far'ana? Far'ana di sini kalau diartikan adalah far'ana itu sombong ya. Sombong, angkuh. Yang terakhir ada nahnaha, di sini ada nahnaha. Nahnaha itu diartikan dengan nahnaha itu artinya berdehem, atau saya ralat ya. Yang lebih tepat adalah menolak. Menolak ya. Nah, menolak ya. Itu namanya nahnaha. Menolak dengan keras, menolak keras. Baik. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat tasrif pola fa'lala ini di tasrif far'i. Tasrif far'i tasrif cabang ya. Tasrif cabang. Kalau tasrif asli tasrif utama. Tasrif cabangnya tasrif far'i kita lihat di sini. Fil madhi ada fa'lala, 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 fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna, fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna. Dibayangkan seperti kataba ya. Bayangkan seperti bentuk paling dasarnya, yaitu misalnya kataba, qara'a, sama persis. Imbuhan-imbuhannya tetap sama. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sama. Ya, cuma bedanya di pola intinya saja. Kemudian ada fi'il mudhari ma'lum, madi ma'lum artinya tadi aktif ya, kalimat aktif, kata kerja aktif. Kalau mudhari ma'lum ya, dia fi'il mudhari yang merupakan kata kerja aktif. Aktif artinya jika diterjemahkan awalannya itu ya, membaca, menulis, memilih ya, menolong dan seterusnya. Kalau pasif itu ya, dibaca, dilihat, ditulis ya. Ya, kita lihat mudhari ma'lum yufa'lilu, yufa'lilani, yufa'liluna, tufa'lilu, tufa'lilani, yufa'lilna, tufa'lilu, tufa'lilani, tufa'liluna, tufa'lilina, tufa'lilani, tufa'lilna, ufa'lilu, nufa'lilu. Ini pola-pola yang perlu kita tahu. Nah, pola ini berdasarkan apa? Berdasarkan kata gantinya. Kata ganti sebagai subjeknya. Yaitu apa? Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Misalnya tadi fa'lala ya.
fi'il madinya misalnya fa'lala itu di posisi huwa ya. Fa'lala yang panjang huruf terakhirnya dipanjangkan itu huma. Fa'lalu itu hum. Fa'lalat itu hiya. Fa'lalata huma lagi. Fa'lalna itu hunna. Fa'lalta anta, fa'laltum antuma, fa'laltum antum, fa'lalti anti, fa'laltum antuma, fa'laltunna antunna, fa'laltu ana, fa'lalna nahnu gitu ya. Ini domirnya diingat-ingat huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu menunjukkan nanti subjeknya. Kemudian kita masuk pada masdar. Masdar ya, kata kerja yang dibendakan. Masdar ini turunan dari fiilnya. Kalau fiilnya fa'lala, maka masdarnya di sini ada dua pilihan. Bisa fa'lalatan, bisa fi'lalan. Fa'lalatan ini ada tiga bentuk. Ada bentuk tunggal, bentuk musanna, dan bentuk jama'. Fa'lalatan, fa'lalataini, dan fa'lalatin. Namun yang dipakai bentuk tunggalnya saja. Untuk masdar yang dipakai bentuk tunggalnya saja. Kemudian ada fi'lalan, bentuk masdar yang kedua. Fi'lalan ada tiga subbentuk, yaitu bentuk tunggal, fi'lalan, bentuk musanna, bentuk ganda, fi'lalaini, bentuk jama', fi'lalatin. Dan yang dipakai itu yang mufradnya saja, yaitu fi'lalan. Kemudian ada isim fa'il, mufa'lilun, mufa'lilani, mufa'liluna, mufa'lilatun, mufa'lilatani, mufa'lilatun. Perbedaannya apa? Untuk baris yang atas, yang pertama ini sebagai muzakkar, untuk baris yang kedua sebagai muannas ya, perempuan kategorinya berdasarkan baris ya. Berdasarkan kolom, paling kanan itu untuk tunggal, tengah untuk musanna, kiri untuk jama'. Oke, kemudian isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu sama persis seperti isim fa'il. Bedanya kalau isim maf'ul itu untuk sifat, dia sifat ya. Isim mengandung sifat, fungsinya untuk pelaku yang melakukan pekerjaan. Adapun isim maf'ul itu dia isim, dia mengandung sifat, tapi biasanya digunakan untuk sesuatu atau objek yang dikenai pekerjaan. Ya, kemudian terlihat sini isim maf'ul polanya mirip dengan isim fa'il, bedanya apa? Bedanya di huruf sebelum huruf terakhir, lihat lamnya di situ kalau isim fa'il di kasrah, isim maf'ul di fathah. Sehingga bunyinya adalah mufa'lalun. Ditasrif menjadi mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'laluna, mufa'lalatun, mufa'lalatani, mufa'lalatun. Penjelasannya sama. Baris pertama itu konsepnya muzakkar ya, laki-laki. Baris kedua itu muannas, perempuan. Adapun berdasarkan kolom, yang paling kanan mufrad, tunggal, yang tengah musanna, ganda, yang kiri itu jama'. Dan fi'il amr, kata kerja perintah. Yaitu di sini adalah fa'lil ya. Berbeda jauh bentuknya dari bentuk fi'il madinya. Madinya fa'lala, fi'il amrnya fa'lil. Ya, fa'lil, fa'lila, fa'lilu, fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Nah, ini bentuk fi'il amr ya, kata kerja perintah. Fa'lil ya. Fa'lila, fa'lilu, fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Bayangkan seperti kita tasrif fi'il amr pada kataba ya. Uktub kan. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ujungnya sama. Cuma bedanya di awalannya saja mengikuti pola masing-masing. Kemudian ada fi'il nahi. Kalau tadi fi'il amr itu hanya pada domir-domir mukhatab, yaitu orang kedua saja. Ya, maksudnya gini. Karena fi'il amr itu dia memerintah seseorang yang ada di hadapannya. Namanya perintah, pastinya memerintah yang ada di hadapannya, yang hadir. Sehingga yang diperintah hanya domir-domir mukhatab, orang kedua, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Ya, jadi ini posisinya semuanya domir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Baik ya. Kemudian ada fi'il nahi, larangan. Di sini larangan ya. La tufa'lil, janganlah berbuat demikian. La tufa'lila, la tufa'lilu, la tufa'lili, la tufa'lila, la tufa'lilna. Gitu. Jadi ini bentuk fi'il nahi, larangan, dan digunakannya hanya pada fi'il mudhari saja. Ya, kalau tadi
Fi'il amr itu di situ pada fi'il amr saja, ya. Kalau fi'il nahi ini pada fi'il mudhari. Kemudian isim zaman dan makan. Kata keterangan waktu dan tempat, ya. Mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'lalatun. Ini mirip seperti isim maf'ul, cuma bedanya dia bentuk paling akhirnya dengan adanya ta, ya, bentuk jamaknya. Mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'lalatun. Lihat isim maf'ul sama persis, ya. Nah, bedanya di akhirnya itu ada taknya. Mufa'lalun, mufa'lalatun, mufa'lalani, mufa'lalatun. Isim zaman makan, kata keterangan waktu ataupun tempat. Polanya mirip dengan isim maf'ul. Kemudian ada fi'il madi majhul, ya, kata kerja madi yang pasif, lampau. Lampau pasif. Pasif tadi apa? Diawali dengan terjemahan di, ya. Fu'lila bentuknya. Dari bentuk asalnya fa'lala. Bentuk aktifnya fa'lala, bentuk pasifnya fu'lila. Gitu. Dan tentunya caranya masih ingat, ya. Cara mengubahnya dari aktif ke pasif. Langkah pertama adalah di kasroh huruf sebelum huruf terakhir. Kemudian di dhammah semua huruf kecuali yang dikecualikan, yaitu apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan yang huruf yang sukun biarkan sukun, huruf terakhir dibiarkan apa adanya harokatnya, kemudian huruf sebelum terakhir, huruf sebelum huruf terakhir yang sudah dikasroh di langkah pertama dibiarkan kasroh, sehingga sisanya itu yang dhammah. Sini kebetulan sisanya cuma satu, yaitu fa-nya tadi, ya. Fa'lala menjadi fu'lila. Kemudian kita tasrif fi'il madi majhul menjadi seperti ini. Fu'lila, fu'lila, fu'lilu, fu'lilat, fu'lilata, fu'lilna, fu'lilta, fu'liltuma, fu'liltum, fu'lilti, fu'liltuma, fu'liltunna, fu'liltu, fu'lilna, ya. Sama seperti bentuk aktifnya, di tasrif dengan cara yang sama, imbuhan akhirannya juga sama. Baik, kemudian ada mudhari majhul, yufa'lalu, yufa'lalani, yufa'laluna, tufa'lalu, tufa'lalani, yufa'lalna, tufa'lalu, tufa'lalani, tufa'laluna, tufa'lalina, tufa'lalani, tufa'lalna, ufa'lalu, nufa'lalu. Nah, bentuk fi'il mudhari yang pasif ini majhul, cara membentuknya dari bentuk aktifnya bagaimana? Ini bentuk aslinya kan pasif, aktifnya gimana? Yufa'lilu, ya. Bentuk aktifnya adalah yufa'lilu. Karena polanya adalah fa'lala yufa'lilu. Kemudian fa'lala yufa'lilu ini, nah yufa'lilu dibuatkan jadi pasif. Gimana caranya? Langkah pertama, huruf pertama di dhamma. Huruf pertamanya di dhamma, ya. Memang kebetulan sudah dhamma. Jadi dibiarkan saja yufa'lilu. Kemudian langkah kedua di fathah semua huruf di fathah kecuali yang dikecualikan. Apa saja yang dikecualikan? Huruf yang sukun dibiarkan sukun, huruf terakhir dibiarkan apa adanya, huruf pertama yang tadi sudah di dhamma ya sudah, biarkan dhamma, tidak perlu diganti-ganti lagi. Sehingga yang tersisa di sini kebetulan yang berubah cuma satu huruf, yaitu lam sebelum huruf terakhir. Yang semula li jadi la, ya. Tadi karena aturannya seperti jadi yufa'lalu. Baik, kalau tadi misalnya fa'lala apa? Yufa'lilu artinya bergoncang, kalau yufa'lalu artinya digoncang, gitu. Digoncangkan. Bedanya, beda artinya. Kemudian kita lihat fawaid fa'lala, fawaid itu artinya faedah, ya. Fungsi faedahnya. Yang pertama li ta'diyah. Contohnya dahraja waladun al-hajara. Seorang anak laki-laki itu dahroja, tadi apa dahroja? Menggoncang, ya. Dahroja tadi bermakna apa? Ya, menggulingkan. Ya, menggulingkan. Bukan ini ya, bukan menggoncang. Kalau menggoncang zalzala. Dahroja waladun, anak laki-laki itu menggulingkan al-hajara, batu itu. Anak laki-laki menggulingkan batu itu. Nah, di sini dahroja jadi bermakna li ta'diyah. Li ta'diyah artinya punya objek.
Jadi memiliki objek yaitu al-hajar. Gitu ya. Memiliki objek yaitu al-hajar. Dengan adanya pola ini, maka menjadi memiliki objek. Emang ada yang nggak punya objek ya, bisa aja misalnya, bisa saja sebelumnya bermakna berguling gitu ya. Tadi kan menggulingkan batu. Bisa saja maknanya nggak punya objek, misalnya berguling. Anak itu berguling, ya, itu kan nggak ada objeknya. Tapi ini menggulingkan misalnya, ya. Ini diantara fungsi lita'diyah, itu memberikan objek. Dan yang kedua, wayak tilaziman hadir dalam versi lazim. Lazim itu adalah kondisi lawan dari ta'diyah. Ta'diyah punya objek, lazim itu nggak punya objek. Contohnya haso, ai, bana, wa zoharo. Ada suatu kata berpola fa'lala yang sedang kita pelajari polanya, yaitu haso. Nah, artinya haso ini ternyata lazim. Dia tidak punya objek. Artinya ditafsirkan dengan bana atau zoharo. Ai di situ huruf tafsir ya. Menafsirkan kata sebelum ai dengan kata setelah ai, yaitu bana atau zoharo. Artinya menjadi jelas. Ya, menjadi jelas kan nggak ada objeknya. Dan yang ketiga, likhtisari hikayatil jumlati, untuk meringkas kutipan. Meringkas kutipan kalimat. Contoh, basmalah, ya, kita sering dengar basmalah ya. Basmalah itu kalau diurai, ai ditafsirkan menjadi qala bismillahirrahmanirrahim, seseorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Hau qala ai qala la haula wala quwata illa billah. Ada hau qala basmalah kan polanya fa'lalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, kalau hau qala ringkasan dari la haula wala quwata illa billah. Ada juga sebenarnya apalagi hamdalah ya. Hamdalah itu alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Kemudian sedikit lagi kita lihat ada mulhaq. Mulhaq bi rubai al-mujarrad. Ini insyaallah mudah, tidak perlu dipersulit ya. Jadi gini, mulhaq itu artinya polanya sama. Ada suatu kata yang meniru-niru. Mulhaq itu artinya yang mengikuti, yang meniru, yang menjiplak, plagiat gitu ya. Mulhaq itu adalah suatu kata, suatu mufradat yang mengikuti pola fa'lala, tapi bukan bagian dari mufradat fa'lala. Paham nggak? Dia cuma ngikut aja, niru-niru. Tapi secara syarat tidak terpenuhi. Ya. Nah, mulhaq bi rubai al-mujarrad artinya mengikuti polanya rubai mujarrad. Ikut-ikutan aja. Kita baca definisinya, wal ilhaqu huwa, ilhaq itu mulhaq ya, sama. Ilhaq, mulhaq sama aja. Wal ilhaqu huwa an tazida fi bina'in harfan au aksaro. Jadi mulhaq adalah bertambahnya tazid fi bina'in. Bertambahnya bangunan huruf maksudnya pola fa'lala. Pola fa'lala, perhatikan ya, pola fa'lala ini bertambahnya bangunan huruf pada pola fa'lala, baik satu huruf yang bertambah ataupun lebih dari satu huruf. Ya. Baik, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Bertambah atau bahkan diganti hurufnya, tidak hanya bertambah. Tapi ada yang diganti. Mungkin lebih tepat tazid ini adalah huruf tambahan yang menggantikan, ya, bukan menambahi jumlah huruf. Karena nanti realitanya jumlah hurufnya tetap 4 huruf. Seperti fa'lala, tapi hurufnya tergantikan. Ada huruf-huruf yang diganti. Nanti kita lihat lebih jelas ya. Litalhaqahu bibina'in akhara aksara minhu. Intinya adalah sehingga bangunan asalnya itu menjadi berubah, ya, menjadi bangunan yang lain, Baik. Wa yalhaqu bidahraja sab'atu auzanin minas sulasil mazidi fihi harfun wahidun. Dan contohnya saja dahroja. Dahroja itu punya 7 mulhaq. Punya 7 pola yang mirip gitu ya. Gampangnya mulhaq itu mirip gitu aja. Ada 7 pola lain yang mirip
yang berasal dari sulasi mazid. Nah, teman-teman bedanya. Kalau dahroja, ini kan rubai mujarad. Rubai mujarad artinya fiil ini terdiri dari 4 huruf utama. Dal, ha, ro, jim. Dahroja. Ya, empat-empatnya huruf asli, huruf utama. Nah, ini ternyata 7 pola yang mulhaq ini sebenarnya berasal dari sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid? Sulasi artinya 3 huruf. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf utama, lalu ditambahkan 1 huruf agar jadi 4 huruf seperti meniru-niru pola fa'lala. Paham ya? Secara kasat mata mirip, padahal asal usulnya berbeda. Ya, sehingga tadi dikatakan di definisinya apa tadi? Antazida, yaitu ada tambahan pada bangunan asalnya. Sebenarnya bangunan asalnya itu sulasi, 3 huruf. Namun ditambahkan 1 huruf agar mirip dengan fa'lala. Paham ya? Baik, kita lihat sini. Kita lihat contohnya saja langsung. Insyaallah habis ini kita cukupkan ya. Contohnya ini fa'lala, ini pola yang paling utama. Mauzunuhu, mauzun itu artinya contoh ya. Contohnya ada syamlala, ada jalbaba, ini sini ya, ada 2. Syamlala ay syammaro atau wa asro'a. Apa ya? Asro'a itu berjalan cepat ya. Syamlala itu ya. Ay tafsirnya adalah syammaro atau asro'a. Yang kedua ada jalbaba. Jalbaba ay la bisa jilbaba, memakai jilbab. Tadi kalau syamlala itu ya berjalan cepat atau bergerak cepat. Ya, kalau ini fa'lala pola yang asli, pola yang jadikan acuan. Nah, pola-pola yang menjadi mirip yang mengikuti di sini ada fa'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, ada fa'yala, ada fa'la, ada fa'nala ya, banyak sekali ya. Nah, ini pola-pola yang mengikuti pola fa'lala. Kita lihat yang nomor 2 dulu, fa'ala, contohnya hauqala. Hauqala singkatan dari la haula wala quwata illa billah. Ada raudana. Raudana itu artinya ta'iba. Ta'iba, a'ya. A'ya, ta'iba itu apa? Lelah ya. Ta'iba. Ta'iba itu maknanya lelah. Nah, melelahkan. Menjadi lelah. Ada yang ketiga, pola lain mirip-mirip ya. Fai'ala. Ini seakan-akan mirip. Seakan-akan sama padahal berbeda. Ya, mengikuti fa'lala. Fai'ala contohnya saytoro. Saytoro ini apa? Mengendalikan ya artinya. Ai raqaba atau mengawasi juga boleh. Raqaba artinya. Dan kemudian ada baitoro juga. Baitoro fai'ala artinya syaqqa. Tadi kalau saytoro raqaba artinya mengawasi ya, memantau. Kalau baitoro maknanya syaqqa. Syaqqa apa maknanya? Syaqqa ya. Syaqqa itu memecah, mencabik-cabik ya. Yang keempat ada fa'ala, contohnya jauharo ay rafa'a sautu, suaranya naik, suaranya tinggi gitu ya, jauharo. Contoh kelima ada fa'yala, contohnya syaryafa. Maknanya adalah tola'a, terbit, muncul ya. Maknanya adalah tola'a. Ada juga rohya'a, rohya'a artinya du'ufa, lemah. Ya, ini ya, fa'yala ya. Ada juga yang pola keenam yang mulhaq yaitu fa'la, dipanjangkan la-nya fa'la. Contohnya salfa, salqa. Salfa artinya soro'a. Soro'a ya. Soro'a bermakna apa? Melempar, membanting. Melempar, membanting. Yang kedua ada salqa. Salqa di sini salqa panjangnya salqa gitu ya. Salqa artinya mazzaqa. Mazzaqa apa makna mazzaqa? Mazzaqa artinya ya merobek, ya, mengoyak. Ya, afwan, ada yang salah ya. Oh ya, salqa nama. Karena salah baca. Salqa itu nama, tidur. Nama tertidur. Ada yang terakhir adalah fa'nala. Nah, ini fa'nala yaitu syantara, maknanya adalah mazzaqa tadi apa? Mencabik ya, mengoyak. Ini teman-teman, ini pola-pola yang menjadi mulhaq mirip-mirip seperti pola fa'ala padahal asalnya adalah dari sulasi. Mungkin demikian, ada pertanyaan sampai sini dulu. Kita selesai bab fa'lala ya. Pelan-pelan insyaallah fa'lala kita sudah selesaikan faedah tasrifnya, pembahasan mulhaq ya.
baru kemudian nanti kita masuk bab yang berikutnya insyaallah taala. Baik. Ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas ya? Memang sengaja agak cepat karena yang pertama targetnya satu bab ya. Kalau bisa satu pertemuan satu bab menimbang materi kita ini banyak. Kemudian satu bab tidak enak kalau dipotong karena berkaitan dengan ilmu tasrif. Ilmu tasrif kalau dipotong satu bab dua pertemuan itu nanti eh, ya agak sulit nanti memahaminya kalau kepotong. Sehingga harus diselesaikan satu bab utuh. Baik, agar tidak terpotong pemahamannya. Mungkin demikian. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Pamit ya.